Radio Nabai Mulia, selamat pagi untuk Anda yang baru aja stay tune. Pagi ini kita masih bareng-bareng di Salam Sahabat Mulia, dan kalau hari Rabu sudah jam 9 berarti sudah masuk di segmen Salam Motivasi. Seperti biasa, saya Ulfa Asegaf bersama narasumber kita Bapak Dr. Tri Pitara. Selamat pagi Pak Tri. Selamat pagi Mbak Ulfa. Sehat, Assalamualaikum Pak Tri? warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Pak Tri ya. Ya, Pagi ini kita mau ngomongin tentang OCD. iya, OCD itu boleh dijelasin Pak Tri. OCD itu apa Pak Tri? iya, baik, terima kasih Mbak Ulfa. Iya. OCD itu salah satu singkatannya adalah Obsessive Compulsive Disorder. Jadi Obsessive Compulsive Disorder. Oke. Jadi itu satu bentuk orang yang mengalami suatu obsesif. Ya, obsesif itu bisa berbagai macam bentuknya ya. Jadi ada yang nantinya melakukan sesuatu, misalnya wudhu, orang wudhu itu nggak yakin akan wudhunya itu sesuatu yang sudah benar. Oh iya. Ya, ternyata Diulang, merasa ya diulang. Oh iya ya. Cuci tangan Iya, misalnya, kemudian cuci tangan itu sudah cuci tangan, terasa belum bersih, diulangi lagi. Iya, iya, Ya. iya. Mau mengunci rumah, ya, mau pergi, Heeh. sudah dikunci, tapi nggak tahu, masih ngecek lagi, ulangi Iya, lagi. iya, iya. Sudah keluar dari ngecek lagi. Nah, Hmm. termasuk mandi. Jadi mandi itu juga merasakan bahwa mandi itu belum bersih, diulangi lagi mandinya. Oh, oke. Artinya segala sesuatu kompulsif itu adanya Kompulsif itu pengulangan. ya? Iya. Iya, iya, iya. Jadi apa yang sudah dilakukan, yang sudah dikerjakannya ini selalu nggak yakin sudah selesai. Selesai itu tuntas. Iya. Nah, itu yang akhirnya bisa mengganggu. Jadi kondisi ini sebetulnya ada berbagai macam penyebab ya, orang bisa mengalami seperti itu. Oh, jadi dia nggak bawaan Faktornya juga ya banyak. Pak Tri? Hmm. Dia nggak bawaan, jadi dia emang Hmm. bisa muncul di pertengahan umur dia gitu? Iya, bisa. Jadi itu faktor-faktornya salah satunya ada juga yang sifatnya herediter. Ada faktor keturunan juga bisa. Oh ada? Ada. Positif faktor keturunan? Oh iya, ada yang begitu. Jadi ada juga karena faktor kena sakit saat dia masih kecil. Jadi mengalami infeksi Streptococcus misalnya, Apa itu Pak? kena infeksi bakterial. Oh, Ya, oke. itu. Kemudian ada juga faktor sindrom yang terjadi pada seseorang karena juga pernah mengalami pengalaman buruk ya. Jadi ada suatu perjalanan hidup seseorang itu ada hal yang tidak menyenangkan yang membuat dia akhirnya terbawa, ada unsur kayak trauma, ada sebuah hal yang membekas dalam dirinya. Ada juga yang karena memiliki sifat yang perfeksionis. Nah, perfeksionis itu hati-hati. Jadi Ternyata apa profesional yang nggak selalu baik ya Pak ya? Iya. Jadi sikap kita yang terlalu ingin sempurna, yang itu ketika terjadi secara terus-menerus yang akhirnya memunculkan OCD bisa. Termasuk orang yang disiplin itu juga bisa mengalami resiko munculnya OCD ya. Perfeksionis bisa resiko munculnya OCD. Ya. Disiplin. Disiplin ya, kebiasaan disiplin yang itu berlebihan itu akan bisa memunculkan seperti itu. Disiplin berlebihan gimana? Misalnya? Ya, segalanya saklek akhirnya. Kemudian dia ketika seperti itu akan memunculkan ada unsur ketidakyakinan pada dirinya ketika dia belum sempurna seperti yang dia maksud. Oh, ukurannya dia gitu. Iya kan, ini antara disiplin dan perfeksionis itu kan sesuatu yang teriris ya, irisan, ada suatu bentuk irisan. Ada kaitannya gitu Pak? Ada kaitannya, karena orang untuk melakukan apa yang dinamakan kesempurnaan itu salah satunya lewat disiplin, ya kan? Oh iya, Ya kan? Jadi apa yang dia Salah satu lakukan, faktornya ya, salah Pak, satu faktornya. Ada juga karena memang orang ini sangat mudah sekali mengkhawatirkan sesuatu. Oh iya. Ya, jadi Itu cemas. tadi. Iya, Ya, benar. cemas itu sebenarnya normal biasa. Tetapi kalau sudah kecemasan yang terjadi itu akan muncul disorder, ada sebuah arah penyakit akhirnya. Makanya tadi obsesif compulsive disorder. Disorder itu penyakit jadinya. Oh, jatuhnya jadi penyakit Jadi ya? penyakit. Ya.
Jadi ketika kita mengerjakan berulang dalam konteks melakukan yang normal, itu biasa. Tetapi kok berulangnya adalah ingin sesuatu yang sudah diyakini sudah benar caranya, on the track, tapi dia sendiri nggak yakin, harus mengulangi lagi. Nah itu yang akhirnya waktu kita mengalami pandemi itu kan kemarin banyak orang mengalami seperti itu, termasuk cuci tangan. Itu banyak sekali muncul ketakutan ya, kan kecemasan ya, terhadap pandemi ya. Pada waktu itu ada COVID-19 itu. Nah, jadi hal-hal yang berkaitan dengan sebuah OCD ini banyak hal yang memunculkan timbulnya OCD. Nah, ini perlu diantisipasi. Iya. Kalau tadi COVID misalnya Pak Tri, berarti kan kecemasan supaya tidak terkena virus COVID waktu itu. Lebih ke membersihkan tangan berkali-kali gitu. Itu akhirnya sejauh mana itu mempengaruhi sampai ke OCD? Ya, jadi orang karena ketakutannya terinfeksi COVID-19 pada saat itu, maka dia menggunakan apa yang namanya sabun yang kemudian dia gunakan untuk cuci, itu nggak yakin bahwa apa yang dia kerjakan dalam cuci tangannya, ketika cuci tangan ada sebuah cara ya yang sudah disosialisasi waktu itu, dan itu adalah satu hal yang sudah baku, yang kemudian kita punya persepsi terhadap apa yang kita kerjakan, walaupun seperti yang sudah dituntunkan sosialisasi itu, tapi kita nggak yakin. Nah ini kan persepsi lah, yang menurut kita nggak bersih, makanya saya ulangi lagi, maka muncullah ya akibat dampak mencuci itu sampai tangannya putih-putih gitu. Karena kebanyakan sabunnya tadi. Sehingga ini satu hal sikap yang sudah memunculkan OCD, dan itu banyak sekali ya. Kalau dulu mungkin yang sebelum pandemi itu contoh yang sering kali adalah wudhu ya. Kayaknya aku batal deh. Nah, batal deh ini nggak tahu bahwa dia itu sudah iya. Dehnya muncul ulangan lagi kan. Itu memang sesuatu yang mengganggu sebetulnya. Sehingga kenapa lama wudhunya kok berkali-kali. Oke. Ada perbedaan nggak Pak Tri antara, saya nggak ngerti nih, saya maksud gimana, saya tuh dari pekerjaan dari dulu kan misalnya kalau siaran itu minimal setengah jam sebelumnya udah harus sampai di studio gitu. Ready. Artinya udah persiapan. Akhirnya memunculkan disiplin. Kurang lebih, jadi kalau janjian sama orang, sama teman, kalau janjian 10 ya, insya Allah sih more or less sih bakalan segitu. Betul. Kalau telat juga biasanya kecepatan datangnya kayak aduh aku nggak mau telat. Misalnya undangan pengajian jam 16. Sebelum jam 6 udah ada. Jadi kayak misalnya nggak pengen ditunggu tuh Pak. Itu perasaan apa? Kalau itu masih dalam kondisi normal, artinya itu masih normal. Orang ingin disiplin, membiasakan disiplin, itu normal. Tapi ketika dia sudah dalam kondisi disiplin diri tadi, tapi dia masih merasa belum disiplin, nah ini jadi masalah. Jadi perasaan selanjutnya, jadi perasaan belum disiplin, padahal udah disiplin. Betul. Jadi OCD itu persoalannya adalah apa yang sudah dikerjakan, dia nggak yakin terhadap apa yang sudah on the track. Sehingga dia perlu mengevaluasi lebih lanjut lagi, tapi mengulangi hal yang sama. Artinya yang tadi sudah diulangi nggak yakin lagi. Artinya diulangi lagi. Jadi mengulangi itu tidak hanya cukup 3 kali. Gitu. Iya, bisa berlebih gitu. Iya. Ini kayaknya sampelnya dari saya aja, karena saya ada beberapa biar sekali saya konsultasi. Insya Allah bisa jadi mewakili sahabat mulia juga ya kan, tentang yang saya alami. Kita akan bahas lagi nanti setelah ini ya sahabat mulia, jangan kemana-mana.